Salam Sang Raja. Bab 99. Raja berkulit hitam yang mengendarai anjing. Orang yang menyerbu langit tentu saja Yang Mulia Raja. Tidak menunggu pengawal pribadinya, Torres, selesai, saat Fei mendengar bahwa Bes terluka, ia langsung beralih ke mode barbarian. Tidak peduli dengan konsumsi mana, dia terus menggunakan skill barbarian Cleap, meninggalkan labirin gua batu bawah tanah setelah beberapa kilatan, tidak menyembunyikan kekuatan level barbar level 21-nya sedikit pun ketika ia terbang kembali ke King's Hall. Apa yang terjadi di istana? Bagaimana ayah mertuanya benar-benar terluka? Apa yang terjadi pada Angela? Ledakan. Fei cemas seperti bom waktu yang berdetak saat ia jatuh ke tangga batu di depan istana. Tangga batu raksasa di bawah kaki Fei mulai retak seperti jaring laba-laba dengan Fei di tengahnya. Seolah-olah sebuah meteor menabrak tanah dari langit, ini adalah akibatnya dia tidak mengendalikan kekuatannya yang menakutkan. Keempat binatang buas kecil di Fei semuanya dengan erat mencengkeram pakaian dan rambutnya, berteriak, wow wow, selama penerbangan berkecepatan tinggi. Fei tidak berhenti sama sekali karena dia terus menggunakan skill Cleap. Sosoknya melintas lagi, meninggalkan serangkaian gambar di langit, dan dia langsung tiba di taman belakang istana. Terdengar suara kerusuhan. Bajingan mana yang berani membuat masalah di istananya? Fei sangat marah dan dia bergegas masuk seperti badai. Tapi setelah melangkah ke kebun belakang, pemandangan di depannya tiba-tiba mengejutkannya di tempat. Dia melihat bahwa calon ayah mertuanya yang awalnya disisir, rambut hitam yang teliti sekarang menjadi kudeta ayam yang kurus, dengan helai-helai noda darah menetes di lengannya. Dadanya bergerak naik turun dengan keras saat dia bernapas berat, namun, situasi ayah mertuanya tidak buruk, karena dialah yang melakukan pembunuhan sekarang. Wajah putih tua terbaik saat ini, bagaimana ada jejak penampilan aristokrat yang elegan yang tersisa. Kakinya telanjang, dia tidak tahu kemana satu sepatu itu terbang, tetapi yang lain dicengkeram di tangannya seolah-olah dia melihat pembunuh ayahnya atau sesuatu. Dia menggunakan sepatu itu sebagai senjata, meraung dengan panik dan mengejar kuda hitam besar yang Fei tidak tahu dari mana asalnya. Lelaki tua tampan ini memang terluka, tetapi itu hanya cedera kulit kecil, dan sama sekali tidak perlu khawatir. Kalau tidak, bagaimana mungkin wajah putih tua ini masih memiliki semangat untuk mengamuk di sekitar taman untuk menangkap kuda hitam itu, melompat dan berlari seperti angin. Angela dan Emma tidak terluka. Mereka tidak tahu apakah mereka harus menangis atau tertawa ketika mereka memimpin para penjaga dan mengikuti lelaki tua tampan itu, mencoba yang terbaik untuk menenangkan yang terbaik dalam keadaan berserkernya. Tetapi kekuatan orang tua gila ini mengejutkan banyak orang. Ditambah dengan penjaga yang tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, pejabat kerajaan ini yang tidak mempelajari seni bela diri sedikit pun sebenarnya dengan mudah keluar dari jaring yang dibentuk oleh penjaga dan terus mengejar kuda hitam besar itu. Ini apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Fei akhirnya santai, tapi kemudian garis hitam mengalir di dahinya seperti air terjun. Tepat ketika dia bertanya, dia melihat bahwa kuda hitam besar akhirnya dipaksa ke sudut mati antara taman berbatu dan dinding oleh Bes pria tampan tua. Dengan tidak ada cara untuk berlari, melihat pendekatan pembunuhan pria tua itu disertai dengan cemoohan, hei hei, kuda hitam besar itu akhirnya mengeluarkan suara dari mulutnya. Kulit batang kulit kayu, merengek. Apa yang terjadi? Fei terkejut, apakah itu anjing menggonggong? Dia hampir berpikir bahwa dia memiliki masalah dengan telinganya. Bahkan binatang burung hantu bulu putih, binatang nuri bersayap, kucing kecil pemancing, dan rambut emas bersayap ganda denglong yang semuanya tiarap di pundaknya, rambut mereka tiba-tiba menjadi tegak, seolah-olah mereka menghadapi bahaya besar. Kucing kecil pemancing bersembunyi di dalam rambut Fei, dan rambut emas denglong langsung menutupi matanya dengan cakarnya. Fei melihat lebih dekat. Amitabha Sang Buddha, pria yang seperti apa? Binatang buas yang dipaksa ke sudut, bagaimana itu kuda hitam besar? Itu jelas seekor anjing hitam raksasa yang tidak taat. Kakinya yang kuat dengan kuat menggenggam tanah, dan di antara jari-jarinya ada cakar putih salju yang tajam. Tubuhnya yang besar miring ke belakang seperti busur raksasa yang sepenuhnya terulur, dan dari tenggorokannya mengeluarkan raungan yang mengancam. Seluruh tubuhnya berotot, sepenuhnya menunjukkan kekuatan liarnya. Pada saat ini, Fei berpikir ada sesuatu yang salah dengan matanya. Terlalu kejam,
Terlalu kuat, terlalu kejam. Penampilan seperti itu, bagaimana itu milik seekor anjing? Itu jelas binatang buas dari jurang neraka, tapi siapa yang bisa memberitahuku mengapa cek ada seekor anjing super hitam seukuran kuda di istanaku? Tepat ketika Fei bertanya-tanya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dia melihat ayah mertuanya tidak peduli sama sekali tentang ancaman binatang buas hitam yang menakutkan itu dan tanpa takut naik ke sana dan memukul dahi anjing hitam besar itu dengan sepatunya. Anjing hitam besar itu memiliki wajah yang penuh kebencian dan menggeram untuk waktu yang lama. Meskipun hanya perlu satu gigitan untuk memotong Bes menjadi 3 bagian, itu sebenarnya tidak berani melawan sama sekali. Itu juga melakukan tindakan yang sangat manusiawi, menggunakan kaki depannya untuk memegang kepalanya, menelan dan merengek. Mata besarnya penuh dengan keluhan. Aku akan membiarkanmu anjing mati menggigitku, membiarkanmu menggigitku, bajingan tidak tahu berterima kasih, orang tua itu dengan keras menamparkan anjing itu, sambil bertindak seperti anak TK yang marah, berputar-putar di mulutnya. Ayah! Angela menangis dan tertawa ketika dia memimpin para penjaga untuk menyeret Bes ke samping. Fei merasa seperti sedang melihat dunia yang sama sekali tidak dikenalnya. Yang terbaik diseret oleh para penjaga, dan anjing hitam raksasa itu masih menggunakan kaki depannya untuk menutupi dahinya yang ditutupi dengan cetakan sepatu. Mata berairnya berputar di sekitar beberapa lingkaran, dan akhirnya melihat Fei yang berdiri di kejauhan. Guk guk guk. Anjing hitam itu menggonggong dengan bersemangat beberapa kali, lalu memberikan kekuatan ke kaki belakangnya. Ia melompat ke udara, berubah menjadi angin puyuh hitam, dan tiba-tiba bergegas ke depan Fei. Fei melihat bahwa binatang buas ini berjongkok di lantai, ekornya bergoyang-goyang seperti kincir angin, bernafas dengan keras, dan mata hitamnya dipenuhi dengan tatapan sedih dan senang. Lidah merah mudanya yang panjang menggantung, itu seperti anak kecil yang melihat orang tuanya, menggosok kepalanya ke bahu Fei, dan dia hanya perlu memberi Fei beberapa jilatan di wajahnya sekarang. Setelah anjing ini memiliki momen intim pendek dengan Fei untuk sementara waktu, ia kemudian bertindak seolah-olah ia berkuasa, berjongkok ke sisi Fei, dan menggonggong beberapa kali pada pria tampan tua di kejauhan yang amarahnya masih belum benar-benar pergi. Ini adalah contoh standar dari idiom, anjing yang mengancam berdasarkan kekuatan tuannya. Mulut Fei terbuka ke bentuk O. Ah Tuhan, apakah ini serius? Apa anjing hitam besar seperti manusia? Itu memberi orang ilusi seolah-olah kecerdasan anjing tiba-tiba mencapai pencerahan dan menjadi seperti orang yang hidup, bukannya binatang buas. Fei dengan hati-hati mengobservasinya. Semakin dia memandangi anjing hitam itu, semakin akrab rasanya. Akhirnya dia tiba-tiba sadar. Apa-apaan ini? Bukankah ini anjing liar yang Angela ambil dari pegunungan belakang? Hanya saja ukurannya tiba-tiba tumbuh beberapa kali menjadi sangat besar. Itu sedikit lebih tinggi dari Fei ketika benar-benar berbaring. Saat berdiri, tingginya setidaknya 2 meter dan 4 meter, apakah ini masih seekor anjing? Fei hampir tidak perlu berpikir, ini pasti efek setelah memberikannya Hulk Potion. Sepertinya anjing hitam besar yang beruntung ini akhirnya bertahan melalui pengalaman menyakitkan ketika obat itu mengubah tubuhnya, dan dengan berani ia selamat. Di bawah kekuatan obat, mutasi yang luar biasa terjadi pada tubuhnya, dan fluktuasi spiritual magis yang terkandung di dalamnya Hulk Potion, juga mempengaruhi jiwa anjing hitam besar, membiarkannya dipenuhi dengan kasih sayang dan kesetiaan terhadap Fei. Jika tidak bajingan ini akan seperti sebelumnya, menggertakkan giginya dan menggeram dan mengejar Fei di seluruh istana, bukannya intim di depan Fei dengan ekornya mengibas seperti kincir angin. Dan setelah melihat anjing hitam besar, 4 binatang kecil di Fei juga bereaksi. Mungkin itu karena sifat alami menjadi musuh antara kucing dan anjing, tetapi kucing kecil yang gemuk dan seperti bakso memiliki rambutnya terangkat, melengkung tubuhnya ketika menginjak kepala Fei untuk menunjukkan kepada anjing hitam, rambut emas bersayap duo denglong melihat sekeliling, dan akhirnya memutuskan untuk berpihak pada kucing pemancing, memperlihatkan 2 gigi harimau putih salju yang cerah dan menunjukkan permusuhan yang mendalam di mata kecilnya, tetapi burung hantu bulu putih dan burung beo sayap angin tanpa malu-malu mengkhianati teman-teman kecil mereka ketika mereka mengelilingi anjing hitam, dan setelah merasa bahwa tidak ada bahaya, mereka mendarat di bahu anjing hitam, membantunya menyisir bulunya untuk mentega hingga akut. Betapa sekelompok binatang, mereka semua menjadi jenius. Wow,
Lihat dua anak kucing yang cantik itu. Lihat, anak kucing kecil ini juga punya sayap. Angela dan Emma juga memperhatikan kedatangan Fei. Mata kedua gadis itu menjadi cerah ketika mereka dengan hangat dan riang berlari ke arah Fei. Fei melihat adegan ini dan merasa bersukacita. Sejak kapan kedua anak ayam ini menjadi begitu terbuka dan bersemangat? Dia tersenyum dengan tangan terbuka untuk meminta pelukan yang manis, tetapi siapa yang tahu bahwa dua gadis ini menyerbu, hanya untuk mengambil kucing pemancing gemuk dan rambut emas bersayap duo Denglong, benar-benar mengabaikan Fei. Mulut Fei berkedut. Lengannya yang lebar hanya bertemu dengan angin, dan menjadi kaku di udara. Hanya Denglong yang bersayap duo yang berjuang mati-matian dalam pelukan Emma, memalingkan matanya dengan ketidakpuasan seolah berkata, "Ah, bodoh, yang mengatakan aku kucing. Aku adalah Denglong binatang ajaib besar emas, Golden Denglong, gadis idiot, kau mengerti." Petik 2. 1 menit kemudian, emas Battle Ring, samar-samar muncul di bawah kaki Fei. Tangannya benar-benar diselimuti api besar keemasan, dan dia dengan lembut menekan lengan ayah mertuanya di masa depan. Dengan kilauan nyala api, kedua bekas noda di lengan Bes yang ditinggalkan oleh anjing hitam besar menghilang, bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Sialan bajingan itu, aku bersumpah, mulai sekarang aku hanya akan makan daging anjing. Pria tua yang tampan itu masih belum pulih dari amarah ini ketika dia memandangi anjing hitam besar itu seperti memandangi pembunuh ayahnya dan dikutuk dengan keras. Sangat memalukan untuk hanya memikirkannya, luka pertama pejabat agung yang bermartabat ternyata menjadi gigitan anjing putrinya. Jika cerita memalukan ini keluar, bagaimana ia masih bisa mempertahankan penampilannya yang megah di depan rekan-rekannya? Wajah putih tua Bes kini berwarna hijau tua karena kemarahan. Reputasi adalah masalah, dan itu bisa berakibat fatal juga. Dan pada saat ini Fei juga akhirnya menemukan apa yang terjadi. Ternyata Bes selesai mengurus dokumen administrasi baru-baru ini di dalam kota dan juga melalui kerja keras untuk menyelesaikan semua utusan dan pangeran dari negara-negara tamu. Dia datang ke istana ingin berbicara dengan Fei tentang bagaimana menyambut Pangeran Modric di Lake City, tetapi siapa yang tahu bahwa Fei tidak ada di istana. Namun, dia malah melihat putrinya Angela. Lelaki tua itu jarang memiliki waktu relaksasi, jadi dia pikir itu adalah kesempatan bagus untuk mengobrol dengan putrinya dan memberikan beberapa tip kepada putrinya yang tidak bersalah untuk secara erat memahami hati Raja Alexander. Tetapi siapa yang tahu bahwa anjing besar yang selalu tertidur di kebun belakang tiba-tiba terbangun-bangun, dan mengantuk Bes dan menggigit. "Haha, Paman Bes, kenapa kamu marah dengan binatang buas?" Fei tertawa dengan tubuh membungkuk ke depan, tidak bersusah payah menyembunyikan kegembiraannya dalam bencana orang lain, berpikir bahwa ayah mertua yang lama harus dengan cepat berdoa kepada dewa perang agar ia tidak mendapatkan rabies, jika tidak. Karena malu, pria tua tampan itu mengamuk lagi, dan akan melepaskannya sampai. Pada saat itu, mereka mendengar seorang penjaga dengan tergesa-gesa masuk untuk melaporkan, "Rajaku, Putri Kekaisaran Zenith mengirim seseorang untuk menemui kami di aula utama." Hah? Putri misterius itu akhirnya tidak bisa menunggu lagi dan benar-benar datang untuk mengundangku terlebih dahulu. Fei merasa bersukacita di dalam hatinya. Pada saat yang sama, calon mertua Bes di sisinya juga berdiri. Pada saat itu, Bes sepertinya telah benar-benar berubah. Semua amarahnya menghilang tanpa jejak. Meskipun ia masih bertelanjang kaki dan kakinya ditutupi tanah, dan rambutnya juga berantakan, seluruh temperamennya berubah. Sikap yang elegan dan royal memamerkan wajahnya, memberikan perasaan yang benar-benar aneh kepada orang-orang yang berada di tempat kejadian. Dia mengerutkan kening dalam kontemplasi, dan kemudian berkata kepada Fei, "Alexander, kamu harus pergi menemui putri ini. Ada kurang dari 3 hari sampai upacara kenaikan tahta kamu, jadi kamu tidak boleh menyinggung wanita itu, jika tidak semuanya akan menyusahkan." Petik 2. Fei mengangguk. Dia mengangkat kakinya dan hendak berjalan ke aula utama, tetapi anjing hitam besar itu benar-benar menghalangi jalan Fei seolah-olah mencoba untuk menyenangkannya, berlutut di kaki depannya, mengibas-ngibaskan ekornya. Dengan tampilan dan perilaku itu, sepertinya benar-benar ingin Fei naik di punggungnya. Orang-orang di sekitar mereka terpana. Anjing hitam besar ini, baik dalam ukuran atau kekuatan, memang melebihi kuda rata-rata, jadi menggunakannya sebagai kuda juga merupakan pilihan yang cocok. Tapi, masalahnya adalah,
Fei adalah raja negara yang bermartabat, jadi apa yang akan menunggang seekor anjing hitam besar membuatnya? Ksatria anjing hitam. Tapi Fei tidak ragu. Dia tertawa dan melompat di atas punggung anjing hitam besar itu. Anjing itu sangat supranatural dan sangat memahami pikiran Fei, dan dengan angkuh berjalan menuju aula utama raja, penuh dengan kekuatan raja. Awalnya, Fei naik di punggungnya hanya untuk bersenang-senang, tetapi siapa yang tahu bahwa secara bertahap, wajah Fei menjadi serius. Itu adalah perasaan aneh, seolah-olah dia benar-benar terhubung secara spiritual dengan anjing, dan salah satu niatnya dipahami oleh anjing hitam besar itu secara instan, apakah itu untuk berlari, melompat, atau tiba-tiba berhenti. Satu orang dan satu anjing tampaknya telah bergabung menjadi satu, tanpa kesulitan sedikit pun dalam kerjasama. Ini jauh lebih mudah daripada menunggang kuda. Sepertinya anjing besar ini benar-benar pilihan tunggangan yang sempurna. Jadi sekarang, tunggangan Raja Fei di masa depan adalah sebuah mood jahat. Bersambung.